Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Kisaran Aquaculture. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman bagaimana tahapan-tahapan dalam karantina ikan. Nah, banyak sekali teman-teman request tentang bagaimana sih karantina ikan yang terbaru dari saya. Jadi banyak sekali percobaan-percobaan yang kita lakukan dalam beberapa bulan ini, baik di beberapa siklus ini, tentang bagaimana cara mengkarantina ikan. Nah, masalah karantina ini banyak sekali teman-teman di seluruh daerah pasti mengalami kematian ikan yang dini ya. Itu bisa kematiannya hingga sampai 50%, bisa juga hingga 70% kematian di awal. Nah, jadi teman-teman, saya ingin menjelaskan dulu sedikit kepada teman-teman. Jadi saat kita mengambil benih, misalnya benihnya itu berasal dari kolam tanah. Nah, benih yang berasal dari kolam tanah itu umumnya kita bawa di terpal itu akan lebih susah untuk beradaptasi. Nah, jadi teman-teman usahakan teman-teman itu harus mencari pembenih yang benihnya itu berasal dari kolam terpal. Untuk masalah strain, baik itu nilai yang kita kenal di lapangan, ada nilai kekar, nirwana, black prima, dan sebagainya macamnya. Kalau menurut saya, dengan perkembangan teknologi dan budidaya sekarang ini, semua strain-strain itu pasti memiliki kelebihannya masing-masing. Nah, hanya saja sering terjadi kesalahan di handling. Handling itu mulai dari awal di tempat pembenihan itu ada namanya grading, karantina, dan pengiriman. Nah, biasanya ikan itu sakitnya atau stres, luka itu berada di awal ini, tiga ini. Jadi makanya teman-teman harus mencari pembenih atau tempat benih yang lebih profesional ya. Jadi dia lebih sudah lama melakukan pembenihan sehingga kerjanya lebih lembut. Itu harus punya SOP yang bagus lah teman-teman. Karena pastinya itu akan berpengaruh kepada benih yang akan sampai di kolam kita. Nah, jadi walaupun sudah dikarantina di tempat pembenihan, kenapa harus dilakukan karantina ulang di tempat kita? Ini untuk mencegah terbawanya penyakit dari lokasi lain ke lokasi kita, teman-teman. Jadi baik itu benih dari manapun, sebaiknya teman-teman harus melakukan yang namanya karantina. Apalagi ikan nila ini adalah ikan yang menurut saya itu sangat sekali sensitif terhadap perubahan lingkungan, mudah stres, dan dia itu gampang sekali mati teman-teman. Jadi makanya kita harus melakukan karantina yang baik. Memang tidak ada jaminan jika kita melakukan karantina maka ikan kita itu akan sembuh 100% atau tidak akan ada kematian. Tidak ada jaminan ya teman-teman. Tapi sudah pasti jika kita melakukan karantina, kita akan menyelamatkan benih kita itu dari kematian yang sangat tinggi. Jadi teman-teman, biasanya itu kita itu sering terjadi kematian hingga lebih dari 50% ya, jika kita tidak melakukan karantina. Nah, setelah saya melakukan metode karantina ini, itu alhamdulillah kalau untuk kematian itu hanya sekitar 10-30% teman-teman. Oke, jadi langsung kita bahas tahapan pertama, yaitu kita harus menerapkan metode CND. CND ini adalah clear and disinfectant. Clear di sini adalah kita harus membersihkan bak yang akan kita masukkan benih. Kita bersihkan seluruh area kolam, yaitu dengan cara mensikat, menyiram. Lalu kita juga harus membersihkan di bawah-bawah pipa, di bawah-bawah batu pemberat pipa kita. Nah, ini sering sekali di sini itu masih terdapat kotoran-kotoran, tapi kita malas sekali untuk membersihkannya. Jadi sebaiknya teman-teman berus juga pipanya. Harus semua kotoran-kotoran itu harus bersih, sisa-sisa kapur juga harus bersih. Ini sangat penting teman-teman. Ini untuk mencegah adanya bakteri-bakteri patogen itu ada di sini. Atau sebelumnya ikan kita itu tidak pernah terjadi penyakit di sini, tapi sebaiknya tetap harus dilakukan karena kita tidak tahu ya, yang namanya bakteri itu pasti ada di dalam budidaya kita, baik yang baik ataupun yang jahat. Hanya saja siapa yang lebih mendominasi. Nah, jadi setelah kita melakukan pembersihan, itu kita harus memberikan disinfektan. Disinfektan ini bisa teman-teman gunakan seperti saya, ini kita mau uji coba produk terbaru. Ini namanya H2O2, tapi ini berbeda dengan H2O2 yang ada di pasaran. Yaitu ini menggunakan AG.
Jadi Ag di sini berfungsi untuk mencegah terjadinya terlalu cepat oksidasi, sehingga dia lebih bertahan lama di dalam air. Nah, di sini kita menggunakan H2O2 itu kita siram ke seluruh dinding-dinding kolam. Jadi sebelum teman-teman memberikan disinfektan ini, itu kolam tutup dulu teman-teman, jangan sampai air yang kita siram ini keluar. Nah, jadi ini kita siram. Di sini kita menggunakan 5 ppm. Jadi nanti airnya akan saya buat di sini cuma 2 kubik karena ukuran kolam kita ini kecil, cuma 5 kubik. Nah, nanti kita kasih ini sebanyak 10 mili ya. Lalu kita siram-siram. Setelah kita siram, ini kita tambahin air setinggi 30 cm aja. Jadi kita akan memberikan air 30 cm aja. Jadi teman-teman, setelah kita lakukan pemberian air selama 30 cm, ini kita biarkan selama 24 jam sebelum kita melakukan penebaran benih. Jadi biarkan dulu 24 jam. Kalau teman-teman menggunakan dosis 5 ppm, ada ikannya, itu bisa membuat ikan itu mati teman-teman, karena terkena H2O2. Bahkan tangan saya aja itu kena H2O2 itu bisa seperti rusak ya permukaan kulit kita dibuat H2O2 ini. Nah, jadi teman-teman, kenapa alasannya kita membuat air itu rendah aja 30 cm atau 20 cm? Pertama, kita ingin menghemat untuk penggunaan obat-obatan, jadi supaya lebih hemat teman-teman. Terus yang kedua, kalau airnya itu rendah, saat nanti kita tabar benih, kita bisa memantau ikan-ikan yang mati ada berapa banyak. Jadi jangan teman-teman langsung tinggikan airnya, nanti teman-teman sulit untuk memantau ikannya. Oke, jadi keesokan harinya itu kita melakukan penebaran. Ini kita menggunakan sampelnya itu untuk karantinanya ikan mas teman-teman, atau ikan karper. Nah, jadi teman-teman, baik ikan apa aja, mau itu ikan karper, ikan nila, itu sama aja perlakuan karantinanya teman-teman. Tapi sepengalaman saya, itu kalau ikan nila itu lebih lama masa karantinanya, apalagi proses handlingnya itu buruk. Pasti itu bisa karantina itu sampai sebulan lebih. Pas ikan ini mau masuk, itu kita tebar dulu garam teman-teman. Garam ini dosisnya 500 gram sampai 1 kilo per meter kubik. Nah, kita tebar garam. Nah, di sini aerasi udah hidup ya teman-teman. Jadi malamnya itu kita hidupkan dulu aerasi sebelum kita melakukan penebaran benih dan tebar garam. Lalu kita masukkan benih ini, tapi kita harus melakukan proses aklimatisasi dahulu. Kita aklimatisasi selama 30 menit. Setelah kita aklimatisasi teman-teman, ikan ini jangan langsung teman-teman tebar atau teman-teman masukkan itu barengan sama airnya. Nah, jadi di sini kita melakukan perendaman dulu dengan H2O2 selama 30 detik atau sampai 1 menit. Jadi teman-teman harus perhatikan, ini kita menggunakan air sekitar 10 liter, kita kasih H2O2 nya itu sebanyak 5 mili. Lalu teman-teman celupkan di sini dengan menggunakan jaring atau tanggo yang lembut lah teman-teman, jangan yang kasar ya. Ini kita rendam sekitar 30 detik, itu teman-teman perhatikan ikannya. Jangan sampai ikannya megap-megap. Kalau udah terlalu megap-megap, dia langsung dimasukkan. Jadi kita ambil sedikit. Nah, sedikit-sedikit kita tuang ke kolam, tapi harus melalui proses perendaman dulu dengan antibiotik. Di sini kita masih menggunakan H2O2. Nah, lalu teman-teman, setelah semua benih ini kita tebar, itu kita sore hari akan melakukan pemberian aquaseptic. Nah, aquaseptic ini itu wajib digunakan saat sore hari. Jadi dia kalau pada siang hari dia kena panas, itu zat disinfektan pada aquaseptic ini akan menguap atau teroksidasi. Jadi pengobatannya ini dari sore sampai ke pagi teman-teman. Nanti kalau udah siang dia bakal teroksidasi. Nah, jadi pemberiannya ini setelah masuk benih itu di hari pertama. Dosisnya gunakan 4 mili per meter kubik. Kalau ikannya tidak terlalu parah, gunakan 2 mili aja. Tapi saya terbiasa gunakan 4 mili, jadi saya gunakan 4 mili. Jadi untuk di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ini ikan puasa. Jangan diberi makan, tapi setiap hari kita tebar dengan aquaseptic dengan dosis 4 mili per meter kubik. Itu kita berikan terus-terusan selama 3 hari. Nah, lalu di hari keempat itu kita sudah mulai pemberian pakan teman-teman. Pemberian pakan di sini itu kita menggunakan aquasilin. Ini amoxilin, golongan amoxilin. Ini 500 gram, dosisnya tinggi teman-teman.
Jadi untuk penggunaan antibiotik ini saya sedikit mau edukasi kepada teman-teman ya. Kalau penggunaan antibiotik itu setiap siklus itu harus dibeda-bedain. Jangan menggunakan amoxicillin terus. Jadi ini saya lagi ada coba produk kita terbaru, belum saya kasih stiker. Ini juga golongan antibiotik. Jadi saya mau rilis nanti, mudah-mudahan minggu depan. Setelah kita rilis ini, teman-teman pastikan penggunaan antibiotik itu setiap siklus harus berbeda-beda. Misalnya siklus ini pakai amoxicillin, siklus kedua harus pakai antibiotik yang berbeda. Ini untuk mencegah bakteri resisten, teman-teman. Nah, penggunaan antibiotik ini teman-teman itu harus ikutin anjuran pakai, yaitu selama 7 hari aja, teman-teman. Jadi jika teman-teman selama 7 hari ini ikan itu masih sakit atau masih ada kendala kematian yang berlebihan, itu teman-teman gunakan antibiotik lain. Jangan gunakan itu juga. Boleh gunakan itu terus, tapi dengan catatan sampai maksimalnya 10 hari aja, teman-teman. Nah, biasanya itu dalam 10 hari itu biasanya udah sembuh, teman-teman. Atau selama 15 hari lah total karantinanya, itu sudah mulai sembuh. Yang biasanya kematian hingga 50-an, 100 ekor, itu biasanya cuma tinggal 1-2. Kalau tinggal 1-2 ekor itu sudah stop aja antibiotiknya. Nah, jadi kita pemberian pakannya di hari ke-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi sampai hari ke-10 selama 7 hari ini. Jadi teman-teman, yang perlu teman-teman perhatikan, setelah terjadi pemberian pakan, itu teman-teman wajib melakukan pembuangan air secara rutin. Jadi setiap hari itu, di hari ke-4 itu setelah terjadi pemberian pakan, di hari ke-5 pagi-pagi itu sebelum makan kita harus sudah buang air. Jadi airnya ini harus dibuang, kita bilang total lah, karena dia harus sampai jernih atau bening lagi. Jadi itu kita harus beningkan airnya terus-terusan setelah terjadi pemberian pakan setiap hari, teman-teman. Nah, jadi ini perlu dicatat ya, setiap hari kita buang air sampai airnya itu bening. Jadi ikannya itu bisa kelihatan, sampai di dasar pun bisa kelihatan. Jadi kalau ada yang mati itu teman-teman langsung ambil. Kenapa kita harus melakukan pembuangan air? Pertama, ini untuk membuang bakteri-bakteri yang sudah mati ataupun masih ada, jadi supaya terganti terus dengan air yang baru. Yang kedua, kita menjaga kualitas air. Jadi kualitas air itu wajib kita jaga ya, teman-teman, karena jika kualitas air dalam karantina itu rusak, itu juga bisa membuat ikan itu makin sakit, nah makin stres. Jadi harus diperhatikan. Dan yang ketiga, keuntungannya itu juga kita bisa melihat ikan yang mati di dasar. Karena ada kematian yang namanya kematian ikan silent death ya. Jadi silent death ini kematian ikan tanpa ada apa-apa. Kalau kita lihat tiba-tiba dia udah mati aja di bawah, nggak mau naik ke atas. Nah, yang kayak gini ini yang bisa mempengaruhi populasi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman kadang-kadang kan tebar ikan 800 ekor. Lalu tiba-tiba waktu panen, loh kok cuma tinggal 200. Nah, itu karena teman-teman tidak melakukan kontrol yang ketat sama ikan teman-teman. Jadi mulai dari awal tebar itu, saya tuh melakukan kontrol yang cukup ketat ya sama ikan. Jadi ketika dia mati itu kita langsung catat. Begitu sebelum ditebar kita juga melakukan sampling, kita hitung benar-benar, kita timbang ikannya. Jadi kalau saya itu terbiasa kalau karantina itu digabungin jadi satu kolam, setelah dia usia 1-2 bulan, itu baru kita sortir ulang. Sehingga populasi saya itu tidak pernah meleset. Jadinya kalau kita itu target per meter kubiknya 30 kilo, itu tidak pernah meleset, teman-teman. Jadi ini harus dilakukan dari awal masa karantina. Nah, jadi teman-teman, pada hari ini itu saya ngambil video ini ikannya ini sudah kita masukkan dalam metode bioflok dengan cara air dari kolam A itu kita pindahkan ke kolam B, makanya dia langsung coklat, teman-teman. Dan sekarang teman-teman lihat kondisi ikan itu sangat fit. Kita datang aja dia udah ngejar ya. Jadi di sini kita hanya menggunakan contohnya ikan mas, tapi sebenarnya itu sama aja, teman-teman. Baik ikan mas, ikan nila, dengan metode karantinanya seperti ini. Jadi total kita karantina itu ada sekitar 10 hari lah, teman-teman. Saya lihat juga ikan mas tidak terlalu banyak kematiannya. Memang kalau dibandingkan ikan mas sama ikan nila, tentu ikan nila itu akan lebih lama proses karantinanya, karena ikan nila itu sangat sensitif ya. Apalagi dia berduri, teman-teman, sehingga dia bisa menyenggol teman-temannya.
jadinya dia luka dan stres, lalu ya penyakit itu jadi mudah masuk sehingga dia mudah untuk menginfeksi ikan kita. Nah, jadi teman-teman, memang proses karantina ini itu sangat sensitif, dibilang susah juga iya, dibilang enggak juga iya. Jadi ini memang semua ini proses penyembuhan ikan itu berapa lama itu tergantung dari kondisi si ikan. Nah, ini sebenarnya di kolam C ini itu kita itu sudah melakukan karantina itu selama 22 hari teman-teman. Dan ini masih ada kematian, sehari itu 10 ekor, 7 ekor. Nah, teman-teman bayangkan udah 22 hari. Nah, jadi sebenarnya ini semua tergantung dari kondisi ikan ya. Jadi kalau ada pertanyaan dari teman-teman, kira-kira ikan itu sembuh berapa lama? Itu kita nggak bisa menjawab secara pasti. Kenapa? Karena tergantung dari kondisi si ikan. Sementara ikan mas ini aja kita hanya butuh waktu sekitar 10 hari. Itu udah sembuh dan sudah masuk metode bioflok. Dan dia adaptasinya cukup sangat bagus ya teman-teman. Tapi kalau dia masih menyala, masih mati-mati, kita bioflokkan itu makin parah, makin banyak yang mati. Jadi harus teman-teman ingat ya, kita sebelum masuk di bioflok itu harus pastikan ikan itu udah sehat, sudah sembuh. Kalau matinya 1-2 ekor oke, berarti udah bisa. Dan memang teman-teman, proses ini memang capek ya. Proses karantina itu capek, melelahkan, setiap hari buang air, boros listrik, tiap hari kita masuk ke dalam kolam, ngutipi ikan, memang capek teman-teman. Tapi memang beginilah prosesnya. Jadi proses awal itu menentukan akhir. Jadi teman-teman jangan merasa cepat putus asa atau merasa cepat capek kali kerja kayak gini. Itu jangan sampai merasa seperti itu. Memang beginilah prosesnya. Yang selama ini teman-teman lihat mungkin di channel-channel lain ikan udah besar dikasih makan, ya gimana ya? Tapi proses untuk menuju seperti itu, bahkan untuk menuju panen itu tidak semudah seperti apa yang teman-teman lihat. Itu capek teman-teman. Memang capek saya akui. Makanya teman-teman itu budidaya itu harus sabar. Harus tenang, jangan panikan. Yang penting teman-teman itu ada ilmunya, pahami benar-benar kondisi ikan, pahami benar-benar kondisi air. Insya Allah teman-teman pasti akan sampai panen dengan sangat baik. Oke, jadi saya akhiri video ini. Semoga video ini banyak memberikan manfaat kepada teman-teman, dan semoga teman-teman juga sukses terus budidayanya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.